Malam teman-teman semua. Selamat datang di presentasi kelompok satu dengan konsep website penjualan baju online wanita. Di sini kita dari kelompok satu beranggotakan saya sendiri, Revardi Franata, ada teman saya, Ervan Jefferson, Exo Christopher, Sherly Angelina, dan Lina. Oke, untuk penjelasan ini nanti akan dijelaskan langsung dimulai dari Excel, tapi sebelum itu di sini kita akan menginformasikan bahwasan teman kita Lina lagi sakit dan akan diwakilkan nanti oleh Axel untuk bagian dari Lina. Silakan Sel, terima kasih. Oke, terima kasih atas pembukaannya, Ray. Sekarang saya mau lanjutkan untuk pembahasan kode di backend dan frontend-nya. Di sini saya pakai kode igniter 4. Kode igniter sendiri memakai tema atau konsep MVC, yaitu model, view, dan controller. Di sini saya mau coba buka salah satu controller dari web kami. Di sini ada controller out untuk autentikasi seperti login user ke web admin ataupun customer ya. Di sini juga ada controller kategoris untuk hal-hal yang berkaitan dengan kategori, controller konten yang berkaitan dengan ini sebenarnya konten di sini sih lebih ke produknya ya. Di sini ada validasi ketika menambahkan produk seperti validasi wajib mengisikan kolomnya. Terus juga ada bisa menghapus, bisa melihat detailnya, bisa mengedit produknya. Lalu di sini ada controller customer. Di sini segala hal yang berkaitan dengan customer ini tampilnya di web admin saja. Lalu ini controller dashboard juga menampilkan hal-hal yang berkaitan dengan web adminnya, dashboardnya. Sini ada manage user untuk mengelola data user admin. Sini bisa edit user. Terus ini actionnya, do edit user. Lalu level user ada hak akses juga, lalu mengubah hak akses. Ini juga ada controller menu untuk menampilkan hal-hal yang berkaitan dengan menu, mengatur menu, menghapus menu, terus mengedit, dan juga ada function untuk sub menunya. Ini kita bisa nambah, edit, dan hapus. Untuk controller sendiri ini dia menghubungkan logic antara tampilannya, view, dan modelnya. Lalu di sini coba saya ke modelnya. Ini ada akses model ini ke database table bernama user access menu yang isinya akses menu user admin. Di sini ada card model ke table card yang berisikan produk yang telah ditambahkan user di web front end ya. Kategoris model ini berisikan data-data kategori, terus konten model berisikan produk-produknya. Ini lalu ada customer model juga untuk menampilkan data customer yang sudah mendaftar di web. Lalu ada juga level user admin di sini. Lalu menu juga sub menunya. Lalu juga ada user model ini untuk user admin ya. Lalu di CI pun di web ini kita pakai semuanya itu berdasarkan routing. Jadi kalau misalkan mau langsung diarahkan ke controllernya pun tidak bisa. Karena di sini set auto route-nya saya matikan. Jadi segalanya harus lewat routing. Ya, jadinya ini lumayan panjang juga. Lalu setelah model kita ke filters di sini. Di sini saya ada buat custom filters yang namanya user out filter. Ini dia berperan sebagai middleware untuk autentikasi. Jika session login ada, berarti dia diarahkan ke indeksnya. Jika tidak ada, berarti dia diarahkan ke halaman login web admin. Lalu di sini ada validasi custom juga yang saya buat untuk mengecek password. Ini ketika mengganti password user admin. Lalu di sini juga ada sama untuk
user web admin dia mengecek password lamanya itu sesuai sama yang di database atau enggak. Lalu kita ke folder views ini. Di sini views-nya ada 2 ya, ada front end untuk front-nya, lalu ada juga back end. Di sini di folder dashboard ini ada views atau tampilan untuk add post. Ini sebenarnya add product, lalu ada konten yang berisikan produk untuk produk, customer untuk data-data customer, detail customer untuk data detail customer, detail post untuk data detail produknya, terus edit kategori untuk mengedit kategori, edit menu untuk mengedit menu, lalu edit post untuk mengedit produk, edit sub menu untuk mengedit sub menu, edit user untuk mengedit user admin, lalu ada hak akses untuk mengatur hak akses admin usernya. Di sini ada index untuk dashboardnya, ada level usernya juga, view-nya menampilkan level-level user. Lalu ada manage user, ini menampilkan data-data user admin. Sini ada menu menampilkan data menu. Ini ada views produk kategori di sini untuk kategori produknya, lalu juga ada sub menu viewsnya. Lalu di sini kita ke front-nya. Ini di front-nya ada views account PHP untuk melihat account customer ya. Di sini juga mengambil session yang sudah dibuat, session login. Jika sessionnya ada maka tampilkan jika sessionnya ada berarti diarahkan ke halaman keranjang, jika tidak ada berarti diarahkan ke halaman login. Di sini ada card.php ini untuk view keranjangnya di frontnya, lalu ada kontak untuk menampilkan halaman kontak, ada create account ini untuk membuat account di frontnya, detail produk untuk melihat produknya. Di sini mengambil data dari PHP yang dikirim berdasarkan berdasarkan SKU. Lalu ini ada dress untuk menampilkan halaman dress di kategori. Lalu ada index untuk halaman depan. Di sini menggunakan for each konten data yang dikirimkan di controller home ya. Mana konten data yang mengambil dari konten model get data limit with categories. Lalu di sini juga ada new arrival yang berisikan tampilan produk-produk baru yang sudah ditambahkan admin. Lalu ada search produk, ini tampilannya. Jika data yang dicari tidak ada, maka akan menampilkan tulisan produk tidak ditemukan, silakan cari lagi. Lalu ada tampilan views untuk t-shirt. Ini juga pakai looping dari data yang dikirimkan lewat controller. Lalu untuk front-nya kita pakai library tambahan yaitu Sweet Alert 2 di sini. Ada Ajax-nya, terus menampilkan pesan sukses atau error. Untuk delete card-nya juga sama. Lalu untuk backend-nya ini ada JavaScript data tables. Ini kita pakai library luar yaitu data tables. Lalu ada script custom yang dibuat sendiri. Di sini jika ada validasi maka akan menampilkan modal. Lalu di sini juga kalau ada alert maka akan dihilangkan dalam 3 detik. Lalu
Mungkin saya rasa sudah cukup penjelasannya, dan selanjutnya pembahasan database akan dilanjutkan oleh teman saya Ervan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ray atas maaf Excel atas penjelasannya terkait coding front end dan back end. Oke, sekarang saya akan menjelaskan terkait bagaimana database yang digunakan untuk website yang kami bikin ini. Setelah saya share. Oke, sudah tampil teman-teman? Oke, jadi di proyek kali ini kami membuat beberapa tabel database yang berfungsi untuk menyimpan data-data yang dibantu penginputannya melalui front end. Jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa tabel seperti card, kategori konten, customer, segala macam ini, yang mana saling terhubung satu sama lainnya dengan menggunakan foreign key dan penggabungan database. Kita bisa lihat, mungkin kita lihat contoh, diambil contoh card. Pada tabel card itu saat kalian memasukkan barang ke keranjang, nanti di keranjang itu memiliki ID-nya masing-masing. Jadi ada ID card, ID customer yang memesan, lalu ID barang yang dipesan dan jumlah. Jadi di card itu nanti akan ada berapa pesanan, jumlah pesanan yang keberapa, siapa pemesannya, dan nanti ada apa yang dia pesan itu ada detail di ID POS. Dan masing-masing ID ini memiliki key-nya masing-masing. Jadi ini seperti foreign key yang terhubung ke tabel yang lainnya. Nanti kita bisa lihat di beberapa tabel yang lain seperti kategori. Kategori ini nanti akan diisikan oleh bagian admin di backend untuk mengisi kategori apa saja yang ada di baju-baju yang dijual di website kami. Mungkin bisa seperti ada t-shirt, ada dress. Nah ini hanya untuk tes. Lalu kita masuk ke tabel konten. Nah, di tabel konten ini ada yang namanya ID POS yang tadi kita lihat di tabel cart. Jadi setelah kita memasukkan barang ke cart ke dalam keranjang, maka akan muncul ID POS di cart itu. ID POS itu akan merujuk ke tabel konten di mana isinya adalah barang yang dipesan oleh pembeli. Jadi ada kategorinya ambil dari kategori, lalu ada fotonya, dan di sini mungkin agak geser ya, dia ada SKU dan segala macam ya. Nah ini tabel konten kami. Kita bisa lihat di bagian customer. Nah setiap customer yang mau berbelanja di website yang kami buat itu harus login, harus memiliki akun. Nah akun mereka akan tersimpan di database kami dalam bentuk seperti ini. Jadi ada nama yang mereka datakan, ID customer yang nanti akan masuk ke cart sebagai data-data identitas pembeli, email saat mereka pendaftaran, lalu password. Nah, password yang kami masukkan ke database ini dienkripsi sehingga tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Lalu kita masuk ke tabel role. Nah, di tabel role ini baru ada 2, admin dan member, yang ini ditambahkan secara manual di database. Nah, itu nanti untuk dipakaikan ke user. Jadi untuk admin itu hanya untuk yang bisa mengurus back end dari website kami, sedangkan member itu untuk customer dan pembeli. Jadi admin ini memiliki hak akses lebih banyak dibanding member. Kita bisa pindah ke status. Status ini hanya untuk menentukan apakah akun yang ada di database itu aktif atau tidak. Kalau akun yang database tidak aktif, mungkin kita bisa hapus biasanya. Bisa lanjut ke user. Nah, jadi ini ada tabel user yang mana tabel ini fungsinya berbeda dengan tabel customer yang tadi. Tabel customer yang tadi itu fungsinya untuk pelanggan pembeli yang login dan berbelanja. Sedangkan user ini untuk user atau pengguna yang bisa mengakses database web dan administrasi website di bagian backend. Di sini ada beberapa ID yang mana nanti ada role-nya di sini kita bisa lihat. Role-nya sebagai admin atau sebagai user dan aktif atau tidaknya. Jika dia tidak aktif maka role-nya akan kosong. Sini ada password juga sama seperti sebelumnya, terenkripsi namanya dan user ID-nya. Oke, bisa lanjut ke user access menu. Nah, user access menu ini
akses apa saja yang menu apa saja yang bisa diakses oleh user-user yang tadi. Jadi ini ada beberapa ID untuk user akses menunya, di mana seperti role ID 1 berarti role ID-nya itu admin. Menu ID 2 dia bisa mengakses menu kedua. Mungkin nanti ada saya jelaskan menu-menu yang ada di sini. Jadi beberapa menu itu hanya bisa dibuka oleh admin dan hanya ada satu yang bisa dibuka oleh member. Itu seperti itu kurang lebihnya. Lalu ada user menu. Nah, ini user menu ini terhubung ke user akses menu yang tadi. Jadi beberapa menu-menu yang ada di sini hanya bisa dibuka oleh admin seperti dashboard, user web management, master data, data-data penting manajemen lainnya itu hanya bisa dibuka oleh admin. Dan yang hanya bisa dibuka oleh member hanyalah konten. Mereka bisa melihat konten-konten atau barang-barang yang ada di dalamnya. Member itu mungkin yang bisa mengisi data-data barang. Jadi misalkan dalam penjualan kan ada yang namanya restock atau penambahan stok baru, itu dikelola oleh member yang dimasukkan ke dalam konten. Lalu ada submenu. Nah, submenu ini seperti menu di dalam menu. Jadi nanti ada setelah kalian mungkin ngeklik dashboard, ada menu dalamnya lagi dari dashboard menu ini dengan icon dan hanya untuk tampilan saja jadinya. Jadi kurang lebihnya seperti itu tampilan database dari saya, penjelasan database dari saya, dan setelah ini penjelasan terkait front end yang akan dibawakan oleh teman saya, Ray. Oke, terima kasih Ervan atas penjelasannya terkait back end di website kita ini. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang demo website di bagian front end. Di sini saya coba share screen terlebih dahulu. Oke, kelihatan ya, teman-teman. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu di bagian tampilan homepage-nya. Di bagian header kita akan melihat di sini ada logo dan menu-menu yang berfungsi untuk kategori di dalam website ini. Di bagian kanan ini ada icon profile, icon card, dan icon search. Setelah itu di bagian sini kita akan melihat sebuah banner yang bisa di slider ke kanan. Bawahnya akan ada dua gambar di mana di sini informasinya tentang denim collection dan tops collection dengan trigger informasi di sininya. Terus ke bawah lagi kita akan melihat keterangan dari produk yang akan dijual. Di sini ada kategori berdasarkan all, t-shirt, dan dress. Oke, kita ke bawah lagi. Di sini ada bagian footer. Selanjutnya kita coba ke bagian page new arrival. Di page new arrival ini, sebentar. Ini difungsikan untuk baju-baju yang baru masuk supaya mempermudah customer untuk melihat produk yang baru kita input di dalam website penjualan baju ini. Di sini kita bisa lihat ada sort by-nya berdasarkan default sorting, sort by ANG di sini. Di bawahnya ada button navigation berdasarkan produk yang akan kita munculkan. Oke, di bawahnya juga masih ada footer. Di sini ada informasi dengan informasi button produk. Selanjutnya kita coba ke page clothing. Di sini clothing menunya berfungsi ada drop down-nya. Di dalam drop down ini ada page dress dan t-shirt. Coba kita klik. Di dalam page dress ini sama fungsinya dengan page new arrival. Namun di sini kita kategorikan berdasarkan baju dress saja. Di samping kanannya juga ada sort by-nya. Sama juga di sini ada button navigation-nya. Di bawah juga ada footer. Selanjutnya kita coba ke t-shirt. Ini juga sama berdasarkan kategori t-shirt saja. Di sini juga ada sort by-nya dan juga ada navigation menunya. Di sini ada footer. Selanjutnya ada page kontak. Nah, di sini ada informasi yang bisa kita input berdasarkan nama, last nama, dan email serta website, serta di sini pesan yang akan bisa kita submit dan diterima oleh customer service-nya website ini.
Oke, saya coba balik ke bagian new arrival. Saya mau coba, sorry, kita ke home saja. Saya mau coba lihat di sini sebenarnya pada bagian produk ini kita bisa lihat, bisa view produknya, sama juga dengan page yang lainnya. Kita bisa lihat view produknya. Saya coba klik. Oke, di sini ketika kita klik, kita akan diarahkan ke detail produk. Di mana di sini ada informasi berdasarkan nama produk, harga produk, SKU produk, serta size dari bajunya. Di sini berdasarkan quantity berapa yang mau kita beli dari baju ini. Di sini ada detailnya. Nah, di sini ada penambahan, kita akan bisa share terkait produk ini ke teman atau sosial media kita. Nah, di bawahnya ada description. Ini bisa diedit terkait produknya sesuai dengan description yang mau kita input. Di kanannya ini ada additional information. Nah, saya coba membeli produk ini, add to cart. Nah, di sini kondisinya jika saya sebagai customer tidak login, ini akan diarahkan untuk login. Please login before add to cart. Oke. Saya coba ke menu untuk login di sini. Nah, di page login ini akan ada section don't have account, create account now. Saya coba create account ya. Oke, saya create. Nah, di sini akan ada informasi user berhasil ditambahkan. Nah, yang mempermudah kita di sini ketika kita akan create account, di bawahnya sudah ada section informasi apakah kita sudah memiliki account dan kita bisa langsung klik button login. Jadi kita nggak harus bingung kita harus ke arah mana untuk login. Di sini sudah tertera. Oke, saya coba login. Oke, saya sudah berhasil login di sini. Nah, ketika saya login, saya klik button akun di sini. Nah, ada keterangan history order yang sebelumnya saya order dalam bentuk komplit. Oke, saya coba lagi kembali ke detail produknya. Di sini saya coba membeli produk, add to cart. Nah, di sini sudah berhasil edit to cart ya. Nah, di sini kita bisa lihat di add cart-nya kita akan ada keterangan terkait produk yang ingin kita beli, ada gambar produknya, product name, quantity-nya, unit price, total. Nah, kalau misalnya memang dari website ini kita adakan kupon kode, nah kita bisa apply kuponnya di sini. Nah, di sini kita bisa ada button update cart yang berfungsi untuk bisa kita update terkait barang yang ingin kita beli. Oke, di kanannya ini ada subtotal dengan informasi 10% tax, shipping cost, dan totalnya. Kita bisa order note di sini, misalkan ya, terus kita proses to check out. Oke, ketika proses checkout berhasil, nanti produk akan ada di informasi di bagian sini. Ini belum kita fungsiin karena fungsinya belum kita aktifin untuk pembeliannya. Karena ini akan ada function untuk pembayaran dan lain-lainnya. Oke, di sini saya coba kembali lagi di bagian account. Nah, kalau saya ingin logout, saya bisa logout. Nah, button search-nya ini juga berfungsi untuk kita coba cari produk langsung. Nah, ketika saya klik, ini akan kelihatan sesuai dengan kategori nama produknya. Website ini juga responsif ya. Saya coba di pixel
iPad Air. Nah, di sini sesuai dengan responsif berdasarkan device-nya dengan function burger menu yang udah ada informasi login dan create account-nya juga di sini. Oke, sekian dari saya untuk terkait penjelasan front-end produk ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Sherly untuk penjelasan demo and main dashboard-nya. Halo, terima kasih Ray yang sudah menjelaskan tentang demo front end user. Di sini aku Sherly bakalan ngejelasin tentang admin. Udah kelihatan nggak share screen aku? Di sini aku ada web admin. Web admin ini untuk bisa mengakses front end user yang di setting front end user yang dijelaskan oleh Ray tadi. Jadi admin di sini ada kayak user buat login, terus passwordnya apa. Di sini kita udah ngebuat buat demo akunnya sih. Jadi ada akun namanya T123, passwordnya 123456. Coba login. Kita bisa login. Di sini dashboard yang buat admin buat nyeting si front end di depan tadi, di mana website e-commerce tadi terhubung oleh web admin ini. Jadi ada dashboard, ada total customer, di sini ada total customer-nya, total admin-nya, dan total post-nya. Di sini udah ada kayak, ini datanya nggak statik sih dari database. Jadi total customer-nya ada 6, sekarang admin-nya ada 10, dan post-nya ada 13. Yang ada di database sekarang, yang sudah dijelaskan oleh Ervan. Jadi di sini ada welcome message-nya, nama akunnya, terus rating-nya, terus ada kita ke manage user. Manage user ini ada beberapa user yang udah didaftarkan, yang udah terhubung dengan database juga. Yang pertama ada asal ganteng dan sampai 5 akun lainnya. Terus ada add new user. Add new user ini di mana kita bisa nge-add user. Jadi di sini kita bisa nge-add user, full name siapa, misalnya Ray, Ervan, gitu. Juga ada email, passwordnya apa, ya password user, misalnya aku buat member, statusnya aktif. Sini akan ke add usernya, user berhasil ditambahkan. Kita bisa next. Di sini ada pagination juga, yang dimana satu pagination itu bakal menampilkan 5 user. Kalau kita next 5 user lagi, dan next lagi 5 user lagi, ini user yang telah tambahin tadi, yang udah berhasil. Terus di sini bisa delete juga, atau edit juga bisa. Terus aku edit misalnya Evan, ini udah ke edit juga. Terus aku kalau misalnya mau delete, di sini juga bisa delete user, sama reset password satu lagi. Udah ke delete, user berhasil dihapus, notifnya udah dihapus. Di sini juga bisa reset password dan search juga. Oke, Axel. Lumayan banyak akunnya Axel Ganteng, jadi ada 2. Ganteng 12 sama Axel Gans. Terus ada level user juga. Level user ini di mana ada admin, member. Di sini bisa ditambahin, kayak kita kalau misalnya di sini nggak bisa ditambahin role-nya. Di sini mungkin ada database ya buat role ini. Di sini bisa edit sama aksesnya. Aksesnya apa aja, menu dari menu ini. Gitu. Terus di sini bisa nge-search juga sama seperti manage user. Terus menu keempat yaitu ada produk kategori, yang dimana ini buat di menu kategori si produk yang ada di halaman depan front end. Sekarang ada tes 2, dress sama teaser. Di sini kita bisa ngedit nama kategori tersebut buat ditampilkan di front end. Yang kelima ada content post. Di sini di mana ada post-postan yang buat detail dari sebuah produk kategori tadi. Jadi produk sama kategori sama post ini ada relasinya gitu. Di sini kayak ada bajunya. Jadi kategori t-shirt itu ada bajunya, tes, terus stiker t-shirt, full print. Nanti kita bisa melihat detailnya juga aja nih, detailnya, thumbnailnya buat di kategori t-shirt tadi gitu. Di sini ada bisa diedit, bisa di-delete juga. Misalnya edit, kita mau ganti namanya jadi baju polos.
user admin. Jadinya kayak baju polos gitu. Jadi bisa dan kita juga bisa delete, terus ada add new baru. Ini seperti kayak produk sih, produk dari produk kategori tadi. Ada customer information, di mana ini customer yang informasi customer. Terus ada menu manajemen, di sini buat ngatur menu-menu yang ada di depan. Menu-menu yang di admin juga sih. Di master data, content management gitu. Sama sih ada edit sama delete juga. Terus ada sub menu manajemen. Ini buat sub menu yang di sini sih. Ada level user, ada produk kategori. Ini biasanya yang bisa ngatur ini si admin sih biasanya role-nya. Gitu. Ini juga bisa add new, bisa kita mau tambahin menu apa gitu, tagnya apa, URL-nya apa. Jadi web admin ini bakalan terhubung sama depan sih. Jadi yang dimana ada level user, admin sama member. Sekian penjelasan dari saya tentang web admin dari Rensel Python ini. Terus sekian dari penjelasan dari kelompok kami dan presentasi dari kelompok kami. Sekian dan